video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam CPU yang saya ketahui. Yang pertama itu casing. Casing adalah bagian terluar dari CPU yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi komponen-komponen lain dari kotoran debus. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat dudukan komponen lain seperti motherboard, CD-ROM, drive, hard disk, dan flash drive, dan lain-lain. Casing juga ini bisa terbuat dari plastik atau besi dan lain-lain. Motherboard. Motherboard sendiri itu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling berhubungan, prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Ada beberapa komponen motherboard seperti stroke, slot shot, dan slot PC, dan ion port. Fungsinya itu untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Terus prosesor. Prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki perintah dan data dari perangkat lunak. Dalam sistem kerja komputer itu melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stek data dalam proses operasi. Terus fungsi dari prosesor itu melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer dan serta meningkatkan performa komputer. Terus yang keempat itu RAM. RAM yaitu memori, salah satu komponen CPU kinerja RAM yang sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, yang terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersama. Fungsi RAM yaitu menyimpan data sementara dari satu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain itu juga keperluan multitasking juga untuk pengguna aplikasi berat seperti game atau software dan desain grafis lainnya. Terus yang kelima itu hard disk. Hard disk atau biasa disingkat HDD merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah peringatan atau cakram.
Fungsinya itu untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Nah, semakin besar kapasitas hard disk itu, semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan di dalam hard disk. Nah, VGA card. VGA card sendiri yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Nah, VGA juga dikenal sebagai kartu grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Nah, terus fungsi dari VGA card yaitu pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Terus yang ketujuh itu sound card. Sound card juga termasuk adalah salah satu bagian CPU pada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Fungsinya itu untuk sound card, yang lainnya adalah sebagai proses audio untuk komputer. Fungsinya dia itu untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa adanya ini sound card, maka dipastikan komputer itu tidak akan bisa mengeluarkan suara. Terus yang kedelapan itu power supply. Nah, salah satu bagian CPU yang penting karena menyangkut masa-masa pakaian komputer. Nah, fungsinya dia ini untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja baik, maka cara kerja CPU komputer juga itu akan terganggu. Nah, fungsinya dia ini itu untuk merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply itu memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 880 watt, 400 watt, sampai dengan 500, 600 watt dan sebagainya. Yang kesembilan itu ada cooling fan, yaitu fungsi cooling fan dan penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada suhu CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Fungsinya cooling fan itu mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhenti kerja CPU. Sisi cooling fan dan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa tidak terkena dampaknya. Sekian dari hasil. Udah tahu kan komponen-komponen yang ada di dalam hardware. Sekian dari saya, terima kasih.